Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki Gunung Salak, hiduplah seorang pemuda bernama Dharma. Sejak kecil, hidup Dharma penuh kekurangan. Ayahnya telah tiada dan ibunya hanya seorang penjual jamu keliling. Rumahnya berdinding bambu, beratap rumbia dan lantainya tanah. Karena kemiskinannya, Dharma sering dihina oleh orang-orang desa. Anak-anak sebaya menertawakannya karena pakaiannya tambal sulam. Orang dewasa pun memandang rendah, menganggapnya tak punya masa depan. Bahkan, beberapa tetangga mengatakan bahwa Dharma hanya akan jadi beban ibunya seumur hidup. Namun Dharma tidak pernah membalas hinaan itu. Ia memilih diam, bekerja membantu ibunya, dan tiap malam pergi ke hutan mencari kayu bakar atau tanaman obat untuk dijual. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Dharma masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya. Ia mengejar bayangan seekor rusa yang tiba-tiba muncul di balik semak. Namun tanpa disadari, ia malah tersesat di bagian hutan yang belum pernah ia masuki. Hutan itu sunyi, namun terasa sejuk dan berbeda, seolah waktu berhenti di dalamnya. Dharma beristirahat di bawah pohon besar yang berlumut tebal. Saat itu, terdengar suara perempuan lembut memanggil namanya. Dharma menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang wanita bergaun hijau bersisik halus, dengan mata yang berkilau seperti batu zamrud. "Namaku Niranti," katanya sambil tersenyum. "Aku ratu penjaga hutan ini." Dharma terperangah. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Bukan karena ketakutan, tapi karena rasa damai aneh menyelimuti hatinya. Niranti lalu menjelaskan bahwa ia sudah lama mengawasi Dharma. Hatinya yang tulus dan pekerja keras telah menarik perhatiannya. Ia menawarkan sesuatu yang tak masuk akal, pernikahan. Dharma terdiam. Menikah dengan makhluk halus, ratu ular penjaga hutan? Tapi mata perempuan itu penuh kesungguhan. Dan saat ia menyentuh tangan Dharma, dunia seperti berubah. Luka-luka di telapak tangannya sembuh seketika, rasa lelahnya hilang. "Aku akan mengubah nasibmu," bisik Niranti. "Asal kau berani menjalani hidup baru denganku." Dan disitulah kisah luar biasa Dharma dimulai. Setelah malam itu, ia menghilang selama berhari-hari dari desa. Orang-orang mengira ia tewas di mangsa harimau. Namun seminggu kemudian, ia muncul kembali bersih, rapi, dan tampak berbeda. Bahkan ia membawa pulang sebuah keranjang penuh batu permata dan ramuan langka yang menyembuhkan penyakit. Warga desa mulai kagum, lalu iri. Namun Dharma tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, "Hidup saya berubah karena saya berani percaya." Tapi itu baru permulaan. Sejak kembali dari hutan, kehidupan Dharma berubah drastis. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri megah dengan bahan kayu jati dan atap sirap. Ibunya yang dulu sering sakit-sakitan kini tampak sehat dan segar. Ramuan yang dibawa Dharma dari hutan menjadi rebutan karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namun perubahan ini tak hanya membawa kekaguman. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Ada yang mengatakan Dharma memakai pesugihan. Ada pula yang yakin ia telah menjual jiwanya pada makhluk gaib. Tapi Dharma tak peduli. Ia tetap hidup sederhana, tetap ramah pada semua orang, dan masih suka membantu tetangga yang kesusahan. Satu malam, saat hujan turun deras, seorang dukun tua dari desa seberang datang mengetuk pintu rumah Dharma. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jagabaya. Lelaki itu berkata bahwa ia mendapat firasat kuat bahwa Dharma telah menjalin perjanjian dengan penghuni hutan tua yang dikenal angker. "Aku tahu siapa yang kau nikahi, Nah," kata Ki Jagabaya dengan suara berat. "Niranti bukan sembarang makhluk. Ia adalah ratu ular penjaga jalur gaib di hutan itu. Kau memang dicintainya, tapi dunia kita dan dunia mereka tak bisa bersatu selamanya." Dharma tidak menyangkal. Ia tahu pernikahannya dengan Niranti adalah sesuatu yang tak lazim. Tapi cinta yang ia rasakan bukan tipuan. Setiap malam, Niranti datang dalam wujud manusia, menemani tidur, memberi nasihat, bahkan membantunya memilih siapa yang layak dibantu dari desa. Namun kata-kata Ki Jagabaya membuat hatinya was-was. "Akan ada waktu," ujar sang dukun, "di mana kau harus memilih tinggal di dunia manusia atau ikut ke alamnya selamanya." Beberapa minggu berlalu, dan tanda-tanda mulai muncul. Dharma mulai merasa lelah di siang hari. Kadang tubuhnya dingin seperti sisik ular. Ia mulai mengerti bahwa darahnya perlahan berubah. Niranti semakin jarang datang, dan saat datang pun, ia terlihat murung. "Sudah waktunya, Dharma," katanya suatu malam.
di bawah cahaya bulan merah yang ganjil. Kau harus memilih. Jika kau ingin tetap di dunia ini, kau akan kehilangan semua yang kau dapatkan dariku. Jika ikut denganku, kau tak akan bisa kembali sebagai manusia. Dharma terdiam lama. Ia memikirkan ibunya, orang-orang desa, dan kehidupan yang telah berubah. Tapi ia juga memikirkan Nyi Ranti satu-satunya makhluk yang pernah benar-benar menerimanya tanpa syarat. Dan malam itu, Dharma membuat keputusan yang akan mengguncang dua alam sekaligus. Malam itu, langit bergemuruh tanpa hujan. Dharma berdiri di tengah hutan tempat ia pertama kali bertemu Nyi Ranti. Ratu ular itu hadir di hadapannya. Kali ini dengan bentuk aslinya tubuh manusia bersisik halus. Mata menyala kehijauan dan mahkota dari akar-akar rimba yang hidup. Aku tak bisa menunggumu lebih lama, Dharma, ucapnya pelan. Jika kau memilihku, kita akan hidup abadi di alamku. Tapi semua yang kau cintai di dunia ini akan lenyap dari ingatanmu. Dharma menunduk. Di balik semak, ia mendengar suara batuk ibunya yang lemah. Meski ibunya kini sehat, umur tetap berjalan. Ia tahu, jika pergi bersama Nyi Ranti, ia takkan pernah bisa merawat ibunya di hari tua. Akhirnya Dharma mendekat dan menggenggam tangan sang ratu. Aku mencintaimu, tapi aku bukan makhluk abadi. Aku masih punya tanggung jawab di dunia ini, ibuku. Orang-orang desa, aku belum selesai. Mata Nyi Ranti berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. Kau membuat pilihan manusiawi. Dan karena itu, aku memberimu hadiah terakhir. Dengan satu kecupan di dahi Dharma, tubuhnya bersinar hangat. Sejak malam itu, semua kekayaan dan ilmu yang ia dapat dari hutan tidak lenyap. Namun, Nyi Ranti menghilang. Tak pernah datang lagi dalam mimpi maupun bayan. Dharma membangun sekolah untuk anak-anak desa. Ia mengajarkan ilmu herbal, bercocok tanam, dan hidup selaras dengan alam. Rumahnya menjadi tempat berlindung bagi yang miskin dan terbuang. Ia tak pernah menikah. Katanya hatinya sudah milik seseorang yang menjaga hutan. Tak terlihat, namun selalu dekat. Tahun demi tahun berlalu. Saat Dharma wafat di usia senja, warga desa menguburkannya di tepi hutan. Di bawah pohon besar tempat kisahnya bermula. Anehnya, malam setelah pemakamannya, warga melihat seekor ular putih besar melilit pohon itu, menatap bulan dengan mata yang berkaca. Konon, hingga kini, siapapun yang datang ke pohon itu dengan niat baik, akan mendapat petunjuk dan siapa tahu, mungkin juga cinta dari dunia yang lain.